Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa merasakan zaman peradaban seperti pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Normansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik pendidikan, dan yang saya cintai yaitu para sahabat YouTube sekalian. Sebelum memulai presentasi dan materi yang nantinya akan saya jelaskan, sahabat YouTube jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Ayo pencet tombol loncengnya. Baiklah Sobat YouTube, sebelum memulai materi yang nanti saya akan jelaskan, saya ada pantun nih, yaitu hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo Sobat YouTube, perkenalkan nama saya Putri Apriliani dengan NPM A1A022028 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait statistik pendidikan, mulai dari uji normalitas, uji validitas, homogenitas, ANOVA, perbedaan, regresi, dan korelasi. Nah, di mana pada mata kuliah ini itu diampu oleh Bapak Dr. Normansyah MPD. Baiklah, saya akan langsung lanjut ke materinya. Baiklah Sobat YouTube, di sini saya akan menjelaskan terkait materi mengenai uji validitas dan reliabilitas, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji validitas. Sobat YouTube tahu nggak sih apa pengertian dari validitas? Oke, menurut Supardi tahun 2015, validitas merupakan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Di mana pada jenis-jenis validitas itu ada yang pertama validitas isi atau kokuler yang mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu validitas konstruksi, merupakan butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetisi. Yang ketiga yaitu validitas ada sekarang atau empiris, yang hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat ada validitas prediksi, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, di sini adalah cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Tuh, yang pertama menghitung validitas penilaian tes objektif menggunakan rumus korelasi poin biseral atau RPBI. Di mana rumusnya yaitu ada RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi ST akar P per Q. Di mana pada keterangannya yaitu RPBI merupakan koefisien korelasi poin biseral. MP merupakan rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. MT sebagai rata-rata skor total, ST standar deviasi dari skor total, P merupakan proporsi siswa yang menjawab benar atau misalnya itu yaitu dengan cara banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Sedangkan Q merupakan proporsi siswa yang menjawab salah dengan rumus Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, dalam langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biseral, seperti contoh itu merupakan tabel hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Tuh, ini contohnya dalam mencari butir-butir poin dalam menentukan nilai MT, nilai P, Q, dan nilai ST atau standar deviasi skor total. Tuh bisa sahabat YouTube lihat ya. Ini merupakan contohnya, di mana nanti akan didapatkan hasil dalam klasifikasi tingkat validitas. Tuh, terdapat jika validitas sangat tinggi itu mencakup 0,80 lebih kecil dari RxY atau lebih kecil sama dengan 1,00. Validitas tinggi atau baik tuh bisa sahabat YouTube lihat, ini merupakan range angka untuk menentukan validitas mulai dari validitas tidak valid, sangat rendah, sedang, tinggi maupun sangat tinggi.
Selanjutnya yaitu menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Tadi sudah saya jelaskan terkait validitas instrumen, dimana sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai reliabilitas instrumen. Sebelumnya, apa sih pengertian dari reliabilitas itu? Nah, reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama, dimana rumusnya yaitu K dikurang R dikurang 20 atau dalam kurung R11. R11 sama dengan N per N dikurang 1 dalam kurung ST kuadrat nilai sigma PQ per ST kuadrat, dimana keterangannya itu R11 sama dengan reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan, sedangkan P yaitu sama seperti validitas sebagai proporsi siswa yang menjawab benar. Untuk menentukannya yaitu banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Untuk Q itu merupakan proporsi siswa yang menjawab salah, dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Sigma PQ sama dengan jumlah hasil perkalian P dan Q, sedangkan N yaitu banyaknya peserta yang mengikuti tes. ST kuadrat adalah standar deviasi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan terkait materi validitas dan reliabilitas. Selanjutnya di sini sahabat YouTube saya akan menjelaskan materi terkait normalitas dan homogenitas. Sebelumnya, apa sih uji normalitas itu? Sahabat YouTube tahu nggak nih? Nah, dalam pengertian uji normalitas menurut Kadir tahun 2015, uji normalitas merupakan persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau populasi tak normal. Nah, teknik dalam analisis yang wajib ada dalam uji normalitas ini yang pertama uji T atau T-test, yaitu uji statistik yang untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang kedua yaitu uji F atau uji serentak, di mana melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ini merupakan teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Ada chi kuadrat atau chi square, uji gamma, uji tau, uji Mann-Whitney, uji Signer test. Tuh bisa YouTube lihat di sini. Nah, ini merupakan contoh pengujian normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Ini merupakan langkah-langkah dalam uji normalitas dengan SPSS. Yang pertama, lihat di data view menggunakan tampilan value labels. Tuh, di sini contohnya ada dari data 20 siswa dalam suatu kelas. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya setelah ini dari data view, kita lanjut ke analyze di bagian atas, kemudian klik tuh deskripsi statistik dan pilih explore, maka akan muncul hasil seperti ini, dimana kalian masukkan tuh seperti pada gambar, dimana dependent list itu nilai ujian. Tuh, setelah diklik maka akan muncul klik plots pada jendela explore dan centang normality plot with test. Tuh seperti ini. Kita klik deskriptifnya, ada stem and prep, histogram untuk normality plot with test, non, dan continue. Setelah di continue maka kalian pilih di seperti ini. Tuh. Nah, ini merupakan outputan setelah kita lakukan uji normalitas menggunakan SPSS ya sobat YouTube, dimana tuh terdapat test of normality, hasil pengujian normalitasnya, dimana nilai signifikan ini merupakan nilai signya ada dua ya, 200 dan 853 tuh pada uji Kolmogorov Smirnov adalah 0,2 atau lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal. Selanjutnya signifikan P pada uji Shapiro-Wilk adalah 0,853. Tuh ini signifikan Shapiro-Wilk tuh 853 di sini kan. Itu lebih
lebih besar lagi dari 0,05 sehingga data dari normal Shapiro-Wilk berdistribusi normal. Nah, ini juga terdapat outputan berupa histogram nilai ujian. Tuh, seperti gambar ini ya. Nah, ada juga outputan berupa normal Q plot of nilai ujian. Tuh, observe value-nya seperti ini ya teman-teman YouTube. Nah, bisa kalian lihat itu merupakan melihat keragaman sebaran data univariat satu variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas menurut Kadir sebagai persyarat untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Nah, jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan eksperimen. Yang pertama ada homogenitas teori atau konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia, maka populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas, populasi tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satu satuan berdasarkan wilayah makan masing-masing subpopulasi berdasarkan logatnya akan homogeneity. Yang kedua yaitu homogenitas kelompok atau grup. Ditemui dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random sehingga kelompok tersebut equivalent dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. Yang ketiga yaitu homogenitas data atau homogenitas varian yang memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas pada keragaman variasi tersebut. Materi ketiga yaitu terkait analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Sobat YouTube ada yang pernah tahu nggak nih terkait materi analisis regresi ganda maupun regresi sederhana? Nah, Sobat YouTube, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih terkait pengertian dari regresi. Menurut Kadir 2015, regresi merupakan salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Persyaratan analisis regresi yang pertama yaitu terdapat logika konseptual yang kuat menghubungkan antara variabel bebas atau prediktor dan variabel tak bebas atau kriterion. Yang kedua, variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contohnya, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu memiliki arah pengaruh, yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah berkepala satu. Misalnya seperti ini, prediktor sama dengan X dan kriterion sebagai Y, maka arah pengaruh ditulis sebagai berikut: X tanda panah Y atau pengaruh X terhadap Y, tidak sebaliknya. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi yang dimana hubungan X dan Y serta Y dan X bermakna sama, jadi berkorelasi dengan Y memiliki makna yang sama dengan Y berkorelasi E. Selanjutnya yaitu terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Misalnya dalam analisis regresi ganda Y atas X1 dan X2, maka pengaruh X1 terhadap Y adalah korelasi unik X1 terhadap Y setelah mengontrol korelasi X2. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikan koefisien persamaan regresi atau uji B atau uji koefisien korelasi parsial. Nah, ini merupakan jenis analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Model regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E populasi. Fungsi tafsiran Y sama dengan A ditambah BX sebagai sampel, A konstanta dan B koefisien regresi atau slope.
Yang kedua yaitu analisis regresi ganda 2 prediktor, yaitu sebagai model regresi Y sama dengan BO tambah B1 di X1 ditambah B2 X2 tambah E sebagai populasi. Fungsi tafsiran Y sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 sebagai sampel. Yang ketiga yaitu analisis regresi ganda 3 prediktor. Model regresinya Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah populasi. Fungsi tafsiran sebagai Y sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3 sebagai sampel. Nah, ini merupakan penghitungan analisis regresi ganda 2 prediktor menggunakan aplikasi SPSS. Di sini contohnya itu ya sobat YouTube, ada pengaruh motivasi belajar sebagai X1 dan minat belajar sebagai X2 terhadap prestasi belajar Y siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Ini contohnya merupakan data penelitian yang saya ambil. Tuh, ini ya. Ada motivasi sebagai X1, minat X2, prestasi Y3. Nah, langkah dalam menggunakan SPSS-nya yaitu buka program SPSS, kemudian klik variable view, masukkan data view, tuh, kemudian dilihat di tabel name ada motivasi minat prestasi, desimal dirubah menjadi 0 semua. Pada label itu dilabelkan motivasi sebagai X1, minat X2 dan prestasi sebagai Y. Tuh, ini measure-nya bisa kalian tentukan tuh seperti pada gambar yang sudah saya contohkan ya sobat YouTube ya. Nah, selanjutnya yaitu klik data view. Nah, ini gambaran setelah kita klik data view ya sobat YouTube. Lanjut kita klik analyze di bagian atas, maka pilih regression dan pilih linear. Setelah kalian pilih linear, masukkan di kotak dependent itu prestasi Y dan kotak independen itu motivasi dan minat atau S1 X2, kemudian klik statistik nih. Nah, kita klik statistik, kita pilih estimate, contohnya estimate dan model fit, R-square change, descriptive, kemudian klik continue ya sobat YouTube. Nah, maka akan dapat output yang dihasilkan dalam analisis regresi ganda 2 prediktor sebagai berikut. Nah, bisa sobat YouTube lihat itu ada tabel. Keempat merupakan pengujian perbedaan 2 parameter rata-rata. Nah, sobat YouTube, sebelumnya kita lanjut ke pengertian dari uji perbedaan 2 parameter rata-rata. Sobat YouTube tahu nggak sih apa pengertian dari perbedaan 2 parameter rata-rata? Nah, di sini menurut Kadir tahun 2015 halaman 295, uji perbedaan 2 parameter rata-rata merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari 2 kelompok yang sudah diklasifikasikan, di mana terdapat jenis uji perbedaan 2 parameter rata-rata. Yang pertama, uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel bebas, uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel tak bebas, dan yang terakhir uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Nah, ini uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel bebas nih ya sobat YouTube, di mana uji perbedaan 2 parameter rata-rata sampel bebas berarti menurut Kadir perbedaan 2 parameter untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau 2 sampel yang tidak saling berkorelasi. Contohnya dalam pengaruh mode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP 2 Kota Bengkulu, perbandingan metode inquiry dan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, mana latar belakang kekuatan argumen teoritik variabel X1 Y1 dengan X2 Y2 terhadap variabel Y atau SE. Rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Kota Bengkulu? Tujuan penelitian menjelaskan seberapa signifikan sih pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Berikutnya yaitu analisis varians atau ANOVA. Nah, sobat YouTube ada yang tahu nggak ya terkait analisis varian atau ANOVA ini? Nah, menurut Kadir, dalam analisis varian merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari 2 kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Nah,
Di sini ada jenis dalam analisis varian. Yang pertama, analisis varian satu jalan, teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F. Yang kedua yaitu analisis varian satu jalan group within treatment atau GWT, yaitu teknik analisis penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga yaitu analisis variansi dua jalan. Teknik analisis ini menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level C design baik dalam penelitian eksperimen maupun causal komparatif. Nah, ini merupakan cara dalam melakukan analisis variansi dalam satu jalan. Contohnya itu ya, ada efektivitas metode inquiry A1, metode penemuan terbimbing A2, metode penugasan A3, dan metode ekspositori A4 terhadap kemampuan memotret iklan siswa. Ini gambarnya ya, ini merupakan contoh data penelitian yang saya ambil. Tuh, ada A1, A2, A3, A4. Kemudian hipotesis statistiknya. Tuh, ini merupakan hipotesis statistik, ini rumusan masalahnya. Nah, langkah-langkah dalam menganalisis variansi satu jalan menggunakan aplikasi SPSS. Klik yang pertama itu klik bagian data view, akan muncul hasil seperti ini. Setelah kita memasukkan ini ya, merupakan masukan data yang sudah kita input tadi. Kemudian kita klik data view dan klik variable view, maka akan muncul hasil seperti ini. Kemudian klik analyze, di bagian analyze pilih comparing means dan one way ANOVA. Klik one way ANOVA, maka akan muncul hasil seperti ini ya teman-teman YouTube. Nah, sobat YouTube, itu merupakan materi yang sudah saya jelaskan tadi ya sobat YouTube. Sebelum saya mengakhiri pemaparan materi ini, saya ada pantun sedikit nih buat sobat YouTube. Pergi memancing ke Sungai Sula, inilah dipancing di hari senja. Pamit undur diri dari saya untuk sobat YouTube semua. Oke, terima kasih sobat YouTube telah menyaksikan konten saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.